Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaya Fakobun, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Yain Ambon, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi mata kuliah ilmu kalam. Di sini saya akan membuat 5 soal UTS yang berkaitan dengan materi-materi yang ada pada ilmu kalam. Dan dari soal-soal tersebut akan saya jawab. Soal yang pertama, definisikan apa yang dimaksud dengan ilmu kalam. Ya, ilmu kalam secara etimologis terdiri dari 2 kata. Yang pertama yaitu ilmu, yang artinya pengetahuan atau pemahaman. Kemudian yang kedua adalah kalam, yang artinya perkataan atau juga percakapan. Ilmu kalam secara terminologi atau istilah, menurut para ulama ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama, menurut Al-Farabi, dia mendefinisikan ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai pada masalah sesudah mati yang berlandaskan pada doktrin Islam. Kemudian pendapat para ulama yang kedua yaitu Ibnu Khaldun, dia mendefinisikan ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dengan dalil-dalil yang rasional. Jadi kesimpulannya, pengertian ilmu kalam yaitu adalah ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan, mengisahkan Tuhan dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan disertai alasan-alasan yang rasional. Berikutnya soal yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan sumber-sumber ilmu kalam. Ya, jadi sumber-sumber ilmu kalam terbagi menjadi 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga pemikiran manusia, dan yang keempat adalah insting. Saya akan menjelaskan keempat tersebut. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf berbahasa Arab, dinuklikan kepada kita dengan jalan mutawatir, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya merupakan ibadah. Sebagai sumber ilmu kalam, Al-Quran banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Kemudian yang kedua, hadis. Hadis adalah apa-apa yang datang dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan sifat-sifat beliau, baik sifat jasmani ataupun sifat akhlak. Hadis atau sunnah merupakan sumber syariat Islam setelah Al-Quran. Hadis juga merupakan sumber hukum yang independen, mustaqil, yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu pemikiran manusia. Pemikiran manusia pada sebelum filsafat Yunani masuk dan berkembang di dunia Islam, umat Islam sendiri telah menggunakan pemikiran rasionalnya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama yang belum jelas maksudnya. Al-Mustasyabihat, keharusan untuk menggunakan rasio. Kemudian yang keempat yaitu insting, yaitu kepercayaan adanya Tuhan secara instiktif. Selanjutnya soal yang ketiga, apa yang melatar belakangi munculnya ilmu kalam? Ya, yang melatar belakangi munculnya ilmu kalam adalah menurut Harun Nasution dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dan persoalan kalam yang pertama kali muncul adalah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Dalam arti siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam. Dalam sejarah Islam diterangkan bahwa perpecahan golongan itu tampak memuncak setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan.
sebagaimana dikatakan oleh Hudhari Bik. Hal itu menjadi sebab perpecahan pendapat kaum muslimin, yaitu satu golongan yang dendam atas Utsman bin Affan, dan mereka adalah orang-orang yang membaiat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anha, dan satu golongan yang dendam atas terbunuhnya Utsman, dan mereka adalah golongan yang mengikuti Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Islam telah terpecah menjadi 3 golongan, yakni yang pertama adalah kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap putusan Ali. Kemudian golongan Murji'ah adalah orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah. Kemudian yang ketiga adalah golongan Syiah, yaitu orang-orang yang tetap mencintai Ali dan keluarganya. Soal selanjutnya yang keempat yaitu jelaskan apa hubungan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Iya, jadi hubungan di antara ketiga ilmu ini yaitu bahwa yang pertama, ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf mempunyai hubungan pada objek kajian. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Kemudian, objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan, di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Kemudian, objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Jadi, dilihat dari aspek objeknya ketiga ilmu tersebut, yaitu dia membahas tentang masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu soal yang kelima. Apa penyebab terjadinya perpecahan antara umat Islam sesudah wafatnya Rasulullah SAW? Ya, jadi penyebab terjadinya perpecahan umat Islam pada saat wafatnya Rasulullah yaitu bahwa perpecahan itu terjadi karena perbedaan pemikiran antara umat Islam. Secara garis besar firqah itu terbentuk karena 2 faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internal atau faktor dari dalam yaitu mencakup beberapa hal yang mendorong antara pemahaman Al-Quran, persoalan politik, adanya kepentingan kelompok atau golongan. Kemudian faktor yang kedua atau faktor dari luar, yaitu faktor ini muncul dari luar umat Islam. Ia mencakup beberapa hal yaitu akibat adanya pengaruh keagamaan dari luar Islam dan filsafat Yunani. Itulah 5 soal dari hasil jawaban yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.